Power Breakfast. Selamat pagi pendengar, kita saat ini ada di Power Breakfast El Sinta dan kita kedatangan tamu yang sudah disebut tadi, yaitu Pak Silmi Karim. Siapa yang nggak kenal dengan seorang dirjen yang satu ini? Selamat pagi Pak Silmi. Selamat pagi. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Saya lihat ini badannya slim, ideal begitu. Pasti ada sesuatu nih kan. Pagi-pagi ngapain sih olahraga dulu ya? Pagi-pagi saya biasa mulai dengan olahraga sekitar 1 jam, ya. Terus kemudian persiapan, jam 7 udah di kantor. Jam 7 di kantor? Itu kasihan anak buahnya kali Pak. Iya sih kayaknya ya. Kayaknya ya. Kayaknya. Tapi saya suka tanya, katanya happy-happy aja. Happy aja. Apa takut jawab capek kali ya? Kayaknya begitu ya. Ngerinya begitu Pak. Tapi kalau dilihat dari kinerja sih asik-asik aja Pak ya. Artinya tempat Bapak itu dari tahun ke tahun bertumbuh dan orang juga ngelihatnya bikin paspor, masalah keimigrasian fine-fine aja. Ya, memang kita kan selalu mesti ada fokus yang diberikan ketika kita bertugas gitu kan. Pasti apa yang kira-kira menjadi concern ya kita perbaiki dengan segala macam proses yang harus dilalui maupun keterbatasan yang ada. Jadi mudah-mudahan sih lebih baik ya. Ada feedback yang positif juga masuk ya sejauh saya di imigrasi ini ya. Memang ada beberapa juga yang masih belum selesai ya, tapi semuanya udah di dalam pipeline untuk kita perbaiki. Ini masalah waktu aja. Yang situ dulu Pak, ini berat banget kalau situ. Nanti kita ngobrol dulu yang ringan-ringan dulu nih Pak. Oke. Tapi naik mobil kan Pak ke kantor, nggak naik sepeda? Tapi biker juga soalnya. Iya, walaupun setiap pagi itu naik sepeda tuh minimum 30 kilo. Oh iya. Ya. Dulu waktu pandemi bahkan 40 sampai 50. Cuman karena sekarang jalan juga udah mulai rame, ya terus kemudian juga ya mengantisipasi lah ya, karena kan kalau dulu kan work from home ya, jadi bisa mendekati masuk kerja masih bisa goes gitu. Kalau sekarang kan mesti mandi, mesti siap-siap perjalanan, jadi ya 30 kilo is more than enough, atau lari 5 kilo. Kalau diurut bangun tidur apa yang dilakukan? Bangun tidur saya biasa biasanya saya bangun tuh 4.45. 4.45 terus kemudian bangun, saya minum air putih kebiasaan ya, terus kemudian sholat subuh ya do my things ya. Sholat subuh, terus kemudian jam 5:15 itu saya udah di seputaran Sudirman sampai Bundaran HI. Itu kalau sepeda. Kalau lari ya kira-kira Sudirman 5 kilo ya, terus kemudian selesai, kurang lebih 40 menit lah kalau 5 kilo. Kalau naik sepeda 30 kilo itu sekitar 45-50 menit. Sama ini rentang waktunya. Jadi main durasi juga nih Pak ya? Durasi iya, supaya nggak telat masuk kantor. Sama nggak keburu jalanan macet. Iya. Abis dari situ baru siap-siap. Siap-siap cepat, terus kemudian ke kantor. Saya biasanya makan pagi itu di kantor karena kan simple ya. Nggak. Apa sih makan paginya Pak? Kalau ya biasanya kalau nggak buah ya, atau bubur kacang hijau, atau arem-arem ya. Arem-arem ya. Terus udah sih, itu aja, simple aja. Paling yang 2-3 menit selesai. Oh gitu. Cuman buat ngisi perut gitu. Jadi memang no karbo Pak ya pagi-pagi itu? Nah sekarang memang sebulan ini saya no karbo. Jadi udah lama juga tuh. Ini kan tadi pas lagi masih normal. Ya sekarang lagi nurunin berat badan. Alhamdulillah udah 6 kilo turun. Jadi saya ngindarin manis dan karbo. Iya. It works Pak ya? It works ya, lumayan. Jadi ya lemes juga. Apalagi hari-hari pertama itu agak tell me, telat mikir. Tapi nggak intermittent Pak? Tetap aja Pak? Saya dulu untuk jaga pakai intermittent. Tapi kalau untuk ngurusin mesti disiplin ya. Karena intermittent bagus, tapi tidak untuk ngurangin berat badan kalau kita juga tidak mengurangi asupan manis dan
ini karbo. Ya, ya. Itu juga harus dikurangin. Wah, keren juga ya. Jadi bisa dicontoh nih. Pagi-pagi makannya arem-arem juga ya. Tadi jam berapa, Pak? Jam 7? Arem-arem tuh setengah 8. Saya biasanya kan tokonya belum buka tuh. Biasanya saya pagi tuh sampai kantor kerja dulu ya. Bahkan ada beberapa meeting tuh yang mulainya jam 7. Nah, biasanya itu sudah menjelang jam 8:30, jam 9 lah. Oke. Oh, berarti sebenarnya habis dari olahraga itu ditahan dulu ya, Pak? Tahan dulu. Jangan nggak langsung. This is the key. Oke. Iya. Ini bisa kita contoh karena saya kaget juga nih Pak Silmi kok sekarang agak slim gitu ya. Karena dari rahangnya, Pak. Rahangnya udah agak ini, Pak. Udah kempes ya. Kempes. Biasanya emang rahang turun duluan. Iya, betul. Pak Silmi, Bapak kan ini dikenal sebagai Direktur Utama Spesialis BUMN Sakit, Pak. Ini menarik loh, Pak. Kasih dong kita gambaran, insight. Kok Bapak bisa melakukan itu, terus BUMN yang dimasukin itu relatif bisa sehat-sehat, dan akhirnya ditinggal begitu. Iya, karena Kenapa itu, kalau Pak? nggak ditinggal berarti punya saya. Ini kan punya negara harus ditinggal. Iya. Gini, sebenarnya sih kalau sakit atau enggak itu kan relatif ya. Yang jelas masalahnya banyak. Nah, salah satu yang menjadi mungkin strength point saya adalah dalam hal menyelesaikan masalah atau dalam mencapai tujuan, ya kan? Nah, hal itu yang membuat kesannya kalau BUMN sakit itu menjadi melekat pada diri saya. Tapi sebenarnya sih lebih kepada kalau sedang banyak masalah. Apakah masalah dari sisi keuangan atau masalah dari sisi pertumbuhan ataupun juga dari sisi rugi laba. Nah, pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu memang salah satunya kan saya cepat dalam mengambil keputusan, ya, karena saya punya prinsip bahwa selama hal-hal yang diputuskan itu bisa diterima dan tidak melanggar aturan serta juga memberikan manfaat, ya, tidak ada pertentangan atau apa, saya putuskan langsung. Nah, kemudian dari situ juga ada hal yang penting gitu ya. Kan semua keputusan itu kan tidak bisa memberikan happiness kepada setiap orang kan, gitu. Nah, selama yang saya putuskan itu bermanfaat ya, semakin besar, maksudnya besar manfaatnya dibandingkan mudaratnya, saya putusin. Karena kalau kita nunggu sampai sempurna, itu akhirnya takes time dan opportunity-nya hilang. Tapi kan perlu profiling dulu, Pak. Oh iya. Situasi kan di dalam kan nggak perlu lama-lama. Oh, bisa. Nggak perlu lama-lama. Iya, yang penting kita udah tahu ya apa sih yang memberikan dampak maksimal. Itu kan ada constraint-nya, ya kan? Udah, nggak usah kita putar-putar lagi gitu. Pokoknya kita tidak ada vested interest di situ ya, atau kepentingan yang pribadi. Terus kemudian juga bermanfaat bagi organisasi, kemudian juga bermanfaat bagi banyak orang, ya. Terus sedikit yang kena dampak, udah putusin. Nah, nanti kita pikirin ya, dampak negatifnya itu tinggal dipikirkan gimana supaya tidak diminimalisir, diminimalisir. Karena kalau kita dari awal udah misalnya punya vested interest, kepentingan pribadi, itu pasti udah lambat keputusannya. Yang kedua, kalau misalnya kita pengen semua orang happy, ya, itu makin susah, nggak mungkin. Gitu. Satu keputusan itu bikin semua orang happy nggak mungkin. Yang penting kita yakin bahwa ini beres. Nah, ada satu lagi yang mempercepat penyelesaian masalah adalah networking. Maksudnya, ya. Pak? Karena kadang-kadang ya orang itu berpikir bahwa kerja bener aja cukup. Saya itu selalu kalau dalam keadaan normal ya, 50% waktu saya itu saya pakai untuk berteman, ya, bersilaturahim. Sehingga kalau menghadapi masalah itu cepat karena saya kenal, ya. Misalnya dengan perbankan, saya kenal teman-teman yang banker, ya. Kemudian misalnya ada masalah dengan hal-hal yang sifatnya memerlukan
bantuan pikiran-pikiran atau legal opinion gitu kan. Saya tahu mana lawyer-lawyer yang tepat gitu kan untuk memberikan masukan. International networking ya, Pak. Ya, terus kemudian kalau kita bicara pasar gitu kan atau strategi gitu kan, ya saya tahu di mana tempat yang paling baik untuk merumuskan strategi ya, atau konsultannya, atau kemudian juga kebetulan saya senang membaca gitu ya, mencari informasi sehingga ketika ada satu opportunity atau masalah dan lain sebagainya itu ya dengan mudah saya langsung bisa connect. Oh, ini ujungnya ini. Ya, ini ujungnya itu. Nah, makanya jadi one step ahead ya kalau ada permasalahan itu ya. Ya, itu antisipasi dan kemudian kita itu juga momentum. Kalau kelamaan kita ambil keputusan ya, itu momentumnya hilang. Orang udah bisa berubah pikiran. Misalnya ada offer ya on the table, kondisinya A B C D. Terus kita greedy atau rakus. Kita pengen menang lebih. Ya. Kita olah lagi. Bisa nggak jadi, hilang. Kalau saya mendingan oke, kita dapat berapa? 5. Terus partner kita dapat berapa? 5. Ya udah, harus win-win. Ya kan? Jangan kita pengen udah dapat 5 pengen 7. Ya kan? Kalau kondisinya tidak seimbang, maka kerjasama tidak akan sustain, tidak akan berjangka panjang. Nah, selalu saya lihat, oke, dia pinginnya apa, saya pinginnya apa, dan ini disampaikan on the table. Jangan sampai kita punya hidden agenda, gitu. Ya, beda kita bernegosiasi dengan si A, si B, si C. Tetapi in general, kalau kita misalnya deal dengan luar negeri, itu semua lebih baik on the table. Ya, tapi juga ketika kita deal juga dengan siapapun, ya kita mesti punya strategi. Misalnya, ini kan kita ngomong sebagai dirut kan memutuskan pasti ada deal kan. Nah, ketika kita mau melakukan negosiasi, kita mesti punya apa yang kita harus menang, apa yang harus kita kalah. Gitu. Agar ketemu ya. Agar ketemu. Gitu. Misalnya saya punya prinsip, oke, untuk poin A, poin B saya harus dapat, tapi C, D, E saya mesti ngalah, gitu kan? Jadi nggak mungkin saya datang ABCDE, ayo selesai. Akhirnya apa? Nggak putus, nggak jadi ya? Nggak jadi. Padahal opportunity kan banyak. Kalau kita cuma dapat 2 dari si A, ya partner A, kan besok kalau misalnya ada peluang baru, kita dapat yang 2 lagi dari orang lain, ya kan? Artinya kembangannya banyak. Nah, yang A happy nih, karena dia dapat kan lebih, dia kan datang lagi, kasih lagi kerjaan yang lain, ya kan, atau bisnis yang lain, atau opportunity yang lain, sehingga overall, ketika kita lebih cepat dalam melakukan keputusan-keputusan, selama memang organisasinya mampu, ya jangan juga palu gada ya semua dihajar gitu juga nggak bisa, ya kita kan harus lihat kalau kita mau perang kan kita harus tahu strategi kita. Dan apa yang kita punya kan? Apa yang kita punya. Kita tahu mau ngapain, kita tahu kita punya apa, kita tahu lawan kita punya apa. Ya kan? Kalau ini kita nggak punya waktu awal, ya udah itu selesai. Wah, berarti speed penting Pak ya? Penting. Speed, momentum, no greedy, ya itu penting banget. Informasi, networking. Itu. Jadi itu kombinasi itu semua, otomatis kalau dihubungkan dengan pertanyaan yang pertama, ya khususnya kaitan dengan sakit atau banyak masalah, ya udah bisa. Selesai, dan satu lagi penting juga, track record sama trust, gitu. Kalau ini kita nggak punya, mau ngomong apa aja nggak laku. Ngebangunnya gimana itu? Nah, itu harus sabar, harus sabar, berproses, ya tidak bisa buru-buru. Ya, saya selalu nyampaikan kepada junior atau bahkan ke anak saya gitu, semua itu dimulai dengan angka 1. Tidak bisa itu memulai langsung angka 10 gitu. Mau kata anaknya siapa kek, mau kata sekolahnya di bulan kek, nggak bisa. Itu semua harus kembali lagi dimulai dengan angka 1. Ya, lalu lanjut angka 2, angka 3. Makanya penting gitu. Mau ngomong apa aja kalau 0 mau rencana apa aja 0, tapi kalau udah pernah angka 1, dia punya percaya diri. Ya. 1 itu kecil nggak apa-apa, mudah nggak apa-apa, tapi ada percaya diri. Terus kemudian masuk ke 2, masuk ke 3. Nah setelah ini pengalaman, ya itu pun masih mungkin sempat jatuh. Di angka 4 jatuh, ya bangun lagi. Ini penting, kemampuan untuk bangun. Nah saya kan udah ngelewatin nih,
1, 2, 3, jatuh, bangun lagi, ya. Terus lagi, jatuh lagi, kepukul lagi, namanya hidup. Iya, Ya kan? iya. Nah, jangan sampai pas lagi kepukul langsung dia lemas, drop. Udah nggak mau jadi pengusaha atau nggak mau jadi pimpinan atau nggak mau, udah. Ya. Berarti kan Selesai, mungkin udah. mentalitinya tidak siap. Karena memang nggak gampang. Jangan lihat jadi dirut atau jadi pimpinan enaknya doang. Banyak nggak enak ya. Pantes nih. Jadi kayak Michael Jordan bilang trust the process ya. Jadi Yes. proses itu benar-benar Proses harus dilalui nih. 1, 2, 3 itu kan proses ya Pak Silmi ya. Proses. Orang mau jago kayak Michael Jordan mau main basket jago kan pengorbanannya dia. Iya. Latihan. Jangan lihat di atasnya aja Jangan ya. lihat di atasnya. Gimana dia harus latihan pagi-pagi dan dilihat orang gitu kan. Kalau ngelihat persoalan jangan udah di Z. Iya, betul. Ya. Nah, Atau ini ngelihat orang hebat dengan Z. Lihat waktu angka 1, 2, 3 itu sampai jadi itu bagaimana? Menarik banget ini. Dan ini that's why kalau kita lihat Pak Silmi kan itu di mana ya? Kemenhan, BIN, BKPM, Pindad, Krakatau Steel ya. Itu artinya jurus-jurus yang tadi Pak Silmi bilang itu diterapkan, tapi kan beda-beda ladang itu Pak. Itu gimana caranya? Iya kan begini. Semua hal ya, Iya. itu sebenarnya punya kesamaan. Kalau kita bicara mengenai manajemen itu sama. Ya. Yang beda adalah culture-nya. Oke. Ya, yang beda lagi adalah sistem, struktur. Ya. Itu beda. Tetapi dalam konteks manajemen sama. Ya. Kemudian kalau dibilang masalah persoalan, semua punya persoalan. Artinya kan problem solver harus atau problem solving nya kita juga mesti tahu, ya kan? Nah, kemudian setiap organisasi punya tujuannya masing-masing. Ya. Kemudian di samping tujuannya masing-masing ada perintah atasan. Ya. Ya. Nah, ini kan kombinasi. Tujuannya ini, perintahnya ini. Nah, udah. Bagaimana menjalankan itu supaya selesai dan baik? Ya. Itu baru kita lihat lingkungan. Nah, kemudian masukkan ke pribadi. Oke. Amanat ini saya terima, saya pegang. Bagaimana supaya sukses? Ya. Artinya apa? Kita lihat. Ini ada beberapa hal yang harus dijalankan. Ya. Harus dijalankan, diselesaikan. Atau kalau bisa kita sebut, kita belanja masalah dulu. Nah, belanja masalah ini didapatlah 1, 2, 10. Iya. Pilih yang paling gampang dulu. Ini gampang nih. Putusin. Priority ya. Iya. Langsung. Priority belum. Belum. Mudah dulu. Yang gampang dulu ya. Yang gampang dulu. Putusin. Ini dia Ya. nih. Putusin lagi. Jalan nih. Enak. Nah, lingkungan itu terlihat. Cepet nih. Oke. Bos gua. Ya kan? Ini udah diputusin. Ini udah diputusin. Ya. Nah, dari 10 itu udah tinggal 4 misalnya. Susah-susah. Iya. Tetapi paling tidak yang 6 Sudah selesai ya. sudah selesai. Jangan lihat selesainya juga. Lihat lingkungan kita. Anak buah kita akan lihat, 6 udah beres. Pimpinan kita akan lihat, 6 sudah beres. Tinggal 4. Nah, tinggal 4 persoalan ini karena udah ada PD. Enak nih, ada bos Dukungan kita, ya, ya kan? Ada dukungan ya. Bener dia. As culture ya. Terus kemudian dari sisi pimpinan juga, yang 6 aja beres, yang 4 gue support lah. Gitu kan? Oke. Ya otomatis yang 4 ini tinggal satu-satu rontok. Gitu. Tetapi namanya dinamika kan hidup, masalah pasti tambah terus. Tetapi itu yang penting sudah membuktikan bahwa selesai. Kayak sekarang nih, perintah presiden, golden visa, udah tadi malam udah ditandatangan, saya tinggal launching. Betul tuh. Ya, jadi itu oke. Terus presiden bilang ke saya, digitalisasi dalam proses, sebagian oke sudah, visa apa segala macam, ya. Terus kemudian lagi restrukturisasi organisasi dalam proses, memang tidak mudah ya, karena menyangkut dengan lembaga lain ya. Kemudian hal yang juga penting, misalnya pelayanan yang baik, cepat, ya bersih, ya dalam proses gitu. Tetapi untuk beberapa hal itu sudah selesai. Jadi udah pede duluan ya. Ya, jadi teman-teman juga ngelihatnya, oke nih. Gitu kan? Hajar deh gitu ya. Maju terus gitu. Ini ngeri banget nih. Ini menarik banget ya. Jadi nanti
pada saatnya setelah break berikut ini kita akan coba gali ya. Sekarang kan Pak Silmi Karim ada di sini ya, di Dirjen Imigrasi. Nah, bagaimana sih? Apa sih yang mau di-achieve? Apa sebenarnya yang mau dibenerin dan mau dicepetin gitu ya? Kita simak yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap dalam Power Breakfast di El Sinta. Power Breakfast. Baik, pendengar dan netizen, kita masih dalam Power Breakfast di El Sinta. Pak Silmi Karim masih bersama saya. Ini tokoh yang luar biasa menurut saya. Bukan hanya di Dirjen Imigrasi, sudah kita kupas tadi di sesi pertama. Luar biasa ya, apa yang bisa kita ambil, manfaat dari apa yang dijelaskan. Terus juga tips-tipsnya. Keren banget itu. Speed, integrity, ya pokoknya no greedy, no hengpengki gitu ya. Pak Silmi, sekarang kan ada di imigrasi nih Pak ya. Ini kan apa artinya aturannya banyak banget begitu ya. Nah, apa sih sebenarnya mau di-achieve dari Pak Silmi dari BUMN ke BUMN, akhirnya di Dirjen Imigrasi begitu. Apa sih Pak sebenarnya Pak yang mau diambil atau mau dikerjain di sini gitu? Pasti ada sesuatu nih. Ya, kalau kaitan dengan kenapa saya ke imigrasi kan tentu ini merupakan tugas yang diberikan. Iya. Nah, terus kemudian ketika ditanya mau apa, ya yang saya bisa jawab adalah pertama, Indonesia harus yang terbaik dalam hal aturan keimigrasian. Iya. Ya. Bagaimana? Aturannya itu harus mudah, ya, harus cepat, ya prosesnya. Terus kemudian user friendly, otomatis mudah, user friendly, cepat, ya. Dan kemudian bisa memberikan nilai tambah kepada sektor-sektor lain, khususnya ekonomi, ya, dan juga memperkuat dalam konteks security, keamanan, ya. Nah, apa yang sedang saya lakukan misalnya? Pertama, digitalisasi. Itu nanti, ya, semua pengajuan visa. Itu tidak perlu lagi datang ke kedutaan besar di luar negeri. Ya. Mereka mau datang boleh, nggak ada masalah. Tetapi kita dorong untuk digital, online. Ya. Dalam proses sekarang sudah ada beberapa. Kemudian dari sisi visanya sendiri kita bikin selengkap mungkin. Mereka mau apa ada dan jelas. Oke. Ya. Dan tidak mempersulit. Jadi nggak ada gray area ya? Nggak ada gray area. Udah. Ya, tentu ini juga tumbuh ya, maksudnya oh nanti ada masalah kita rapiin lagi gitu. Yang penting ada dulu. Kemudian setelah mudah ya prosesnya, ya, kaitan ekonomi, ya, golden visa untuk investor kita berikan kartu merah, karpet merah. Udah kemarin kan? Ya, udah. Ya, tinggal nanti ini implementasinya. Ya. Kemudian untuk good quality travelers kita berikan opsi-opsi. Ya. Bahkan sampai memiliki apartemen, ya kita kasih sampai visa 10 tahun, ya izin tinggalnya, penyederhanaan proses, ya. Kayak misalnya dulu ada visa ada izin tinggal, nantinya itu kita akan gabung, sehingga itu juga tidak mempersulit atau hal ini bisa mempermudah, ya. Nggak terjadi dispute di situ Pak ya. Betul. Kemudian kan kalau kita mau keluar negeri itu kan ada pilihan multi years. Nah, ya kan? betul. Nah, di Indonesia nanti juga ini dalam proses nih akan ada. Jadi orang luar negeri itu nanti bisa apply multi years, gitu. Dan multi entry. Ya. Bolak-balik bisa, gitu. Ya. Dan jangka waktunya itu ada 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun ya? Kasih. Ya. Nah, memang ya, kemudahan ini harus diikuti dengan security. Nah, dalam konteks security, ya, di sini kita pilih mana-mana yang orang yang memang tidak bikin onar, ya, negara mana. Ya. Terus kemudian kalau bikin onar cepat kita tangani, ya, tangani cepat, masukin rumah detensi atau penjaranya imigrasi, kemudian dideportasi, balikin, ya. Banyak yang tanya, deportasi duit siapa? Ya duit dia lah. Masa duit negara? Iya ya kan? Enaknya aja. Ya duit dia. Kita kejar kedutaannya. Ini ada warganya nih bermasalah. Pulangin nggak? Kalau nggak kita penjara terus ya? Satu penjara terus atau kemudian kayak fasilitas-fasilitas visa on arrival-nya kita cabut. Wah, lebih rugi dia ya? Lebih rugi secara negara kan? Iya. Ini ada satu yang sedang saya lakukan diplomasi, hard diplomacy,
ya, gara-gara Indonesia ditaruh sebagai list semacam kayak apa ya, list hitam gitu di negaranya. Jadi kalau kita masuk ke sana itu prosesnya itu susah gitu. Ya saya cabut gitu. Saya suratin duta besarnya. Gitu, saya Pak. kasih waktu 2 bulan. Kalau nggak dicabut itu Indonesia di negaranya apa namanya? Kita berlakukan hal yang sama. Kita berlakukan hal yang sama, resiprokal kan. Iya, iya. Tapi kita santun, sopan. Tapi kita kasih tahu. Dan ini saya koordinasinya dengan Kemenlu. Iya. Jadi untuk melakukan itu saya tidak sekonyong-konyong sendirian. Bahkan Kemenlu-nya yang ngasih pandangan kepada kami, Pak, ini begini Pak, kita perlu bantuan. Oh, saya support, gitu. Saya support. Bahkan kalau misalnya ada usulan, ini Pak Jokowi mau ke Afrika, ya, mungkin Bapak boleh pertimbangkan. Kan enak tuh ngomongnya kan, boleh pertimbangkan Mozambik sama Tanzania untuk diberikan visa on arrival. Gitu. Oke, gitu. Saya lihat, saya diskusi di internal. Oke Pak, dianalisa, nggak ada masalah, kasih visa on arrival. Jadi Pak Jokowi dalam terbang ke Afrika, Dia punya senjata berarti, Pak, ya? Istilahnya Punya pelor ya? oleh-oleh. Betul ya, itu. Waduh. Gitu. Jadi ini satu hal yang kita bangun ya, saya dengan Kemenlu adalah untuk urusan visa. Supaya apa? Ya, paling nggak paspor Indonesia di luar negeri itu ada harganya. Ya, ada harganya apa? Bisa diterima tanpa visa. Tapi kalau misalnya dia tetap kasih visa, ya sini kita juga kasih visa lah. Gitu. Ini kan harus resiprokal. Betul. Ya, gitu. Saya tidak anti bebas visa, cuman ya pakai aturan. Iya. Ya kan? Pertama harus resiprokal. Ya. Kedua harus menguntungkan Indonesia. Apakah dari sisi investasi atau dari sisi tourism. Kemudian yang ketiga dalam konteks security. Jangan sampai di sini bikin onar. Persis. Gitu. Yang kemarin itu di review gimana, Pak? Kan Ya, banyak karena- banget, akhirnya sedikit, terus sekarang keluarin lagi gitu. Dulu kan 169. Iya. Ya. Kan kemudian pandemi Iya. di freeze. Freeze Terus sedikit. saya masuk, saya terusin freeze-nya. Iya, betul. Kan? Saya terusin freeze-nya kenapa? Karena juga saya pengen mengontrol supaya orang yang masuk ke Oke. Indonesia itu pakai visa. Bisa didetect, Pak, ya? Bisa didetect lebih awal. Karena apa? Ada kos-kos yang memang harus tidak terlihat itu kosnya, ya, biaya-biaya ya, yang mesti kita perhitungkan. Maksudnya? Ya kayak misalnya satu, mereka bikin onar. Dua, mereka online scammer. Nah. Ya. Kemudian melakukan kejahatan seperti narkoba, terorisme. Ya. Ini kan nggak kelihatan. Iya, Ya kan? iya. Kalau terorisme ngeledakin bom, meninggal, itu bisa diganti dengan uang, kan nggak bisa. Gitu. Jadi janganlah apa namanya, ini kan saya lagi beresin. Iya, Jangan iya. juga diintervensi juga gitu kan. Persis. Hal-hal seperti ini udah serahin aja sama saya, udah percaya sama saya pokoknya. Percayalah, kan Udah percayalah. networkingnya ada, Gitu, Kemenlu, kan. polisian, segala macam ada ya, Pak, ya? Saya rutin ketemu Kapolri, saya rutin ketemu Jaksa Agung, saya rutin ketemu menteri-menteri yang terkait seperti Menteri Investasi, Menko Marinvest, Iya, iya, dan iya. juga semua yang berhubungan dengan tugas fungsi saya gitu, Kemenlu. Gitu. Support, Pak, ya? Support semua. Tapi bicara mengenai support, gimana supportnya di masalah ini, Pak? Tourism. Nah, tourism ini kan kaitan sama ada Pak Silmi di situ ya, masalah visa dan sebagainya. Tapi juga belakangan kan banyak yang ribut tuh, ya, yang di Bali ya. Even tuh dia masalah kriminal, masalah hal-hal lain, narkoba dan sebagainya. Gimana Pak Silmi ngelihat Kan gini. kondisi itu? Ini kebetulan juga yang jadi Menteri Pariwisata ini kan sahabat saya lama nih. Jadi saya menyampaikan ide mengenai permudah, tapi juga aspek security-nya kita jaga. Terus saya juga sampaikan fakta Ya. bahwa turis yang masuk ke Indonesia itu dibandingkan dengan 2019 ya, itu sudah lebih banyak. Oh, iya. Walaupun belum banyak Iya, sekali. iya, ya. betul. Nah, artinya apa? Sebenarnya dari sisi turisme ini sudah memenuhi daripada apa yang sudah dilampaui di 2019. Ya. Kemudian ya, saya juga mau menyampaikan bahwa pencapaian turisme yang terus meningkat itu juga tidak terlepas juga hanya sekedar bebas visa. Tetapi juga
connectivity, airlines. Oke. Ya. Ada industri di sana ya? Ya, di situ ada airlines industry. Iya. Bagaimana kita meyakinkan ya airlines untuk ada direct flight ke Indonesia, ke Bali kah, atau ke Labuan Bajo kah, ataukah ke Toba. destinasi-destinasi yang menarik. Ya. Ya, karena itu semua harus dibangun. Itu tidak bisa hanya sekedar kita merapikan atau memaksakan hanya satu hal saja. Visa doang. Visa doang tidak bisa. Gitu. Ini harus merupakan suatu ekosistem, ya. Dari sisi kemudahan mendapatkan izin masuk, yaitu visa, izin tinggalnya, kemudian juga airlines-nya, kemudian juga Industri lokal, industri pariwisatanya itu sendiri membuat menarik, promosinya, kemasannya, ya. Kemudian juga hal-hal lain yang tidak sesederhana kita membuka diri, gitu kan? Siapa aja bisa masuk. Ya. Nah, saya juga sedang melakukan research, ya. Kita hire pihak ketiga yang kompeten, ya, untuk melakukan research, ya, untuk supaya bisa memperlihatkan apa sih yang perlu dilakukan dalam konteks imigrasi agar menarik masuk good quality travelers. Ada risetnya, Pak? Gitu. Sedang proses. Migrasi ini, Pak ya? Imigrasi. Nah, karena kan kita dulu waktu di korporasi kan juga terbiasa dengan yang namanya research, consultant, survei. Nggak, maksud saya ini kan bukannya di ranahnya pariwisata, Pak ya? Nggak apa-apa. Karena kan bagaimana peran imigrasi dalam mendukung pariwisata, mendukung investasi, mendukung keamanan. Ini kan memang tugas fungsi kita. Ya kita lakukan research, boleh dari sudut pandang kita. Nah, karena menterinya juga temen juga sih ya. Nanti hasilnya kan lebih mudah. Ini bukan bisa networking bukan saya yang mau loh. Ini fakta, ya kan? Nah, repotnya kalau kita udah kasih bebas visa, ya, semua akan cabutnya tuh susah. Kan dulu kan cabut semua gara-gara pandemi. Ya boleh dong kita sekarang tata lagi, ya. Terus kemudian kan saya juga punya referensi, ya. Kayak Australia, itu 100% mau dari negara manapun, ya. Even dari yang paspornya paling kuat di dunia ini kan sekarang Singapura, ya. Ke Australia itu harus pakai visa, tidak bisa hanya paspor aja. Benar. Tapi yang terbang ke Australia banyak kan? Banyak. Nggak mengurangi minat, tetapi memang Australia apply visanya mudah, online, gitu. Dia adalah salah satu pelopor aplikasi visa online yang paling awal dan baik. Dan berhasil ya, Pak? Berhasil. Ya, saya belajar sama dia. Belajar sama yang berhasil. Jangan belajar sama yang nggak berhasil. Ya, itu kan prinsip-prinsip dasar dalam berbisnis kan. Ya kita terapkan dikit bolehlah, ya kan. Nah, terus kemudian saya belajar juga kalau kita lihat dari kemudahan itu UAE. Bagaimana negara gurun menjadi pusat ekonomi di Timur Tengah. Ya, apakah Dubai punya resources mineral? Tidak, minyak tidak. Tapi Dubai itu kan sekarang luar biasa. Sehari yang melintas di Dubai 200.000 orang. Gila kan? Gila ya. Pakai visa? Pakai. Jadi tetap ada yang datang. Artinya sebenarnya bukan masalah visanya, tapi rentetan prosesnya itu juga harus didukung ya, Pak ya. Nah, juga jangan sampai kita, ya kan? Kita mau ke Eropa, mau dikasih cuman antrian 1 bulan, 2 bulan dapetin visa, ikut juga kan? Iya, betul. Terus kenapa kita jadi kasih dia gampang-gampang aja? Tapi Pak Hilmi itu kan kalau kita lihat ya di Bali, itu complicated ya masalah-masalahnya ya. Ya kan, tourism very complicated. Bukan hanya di Bali ya, di tempat-tempat lain. Itu gimana sih ngelihatnya tuh? Apa memang harus gitu, given atau gimana, Pak? Kalau kita udah bilang bahwa misalnya satu daerah itu adalah daerah pariwisata, maka kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Turis nakal itu bukan akhir-akhir ini aja, dari dulu nakal ada, cuma di Thailand lebih gila kayaknya. Dulu tidak ada sosmed. Iya betul. Ya. Terus kemudian saya sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, ya, juga kumpul dengan dirjen-dirjen se-Asia Tenggara, rutin. Rutin, Pak. Rutin, ya. Terakhir 2 minggu lalu di Phuket. Saya tanya, gitu kan. Di sana lebih gila. Iya, Pak. Tapi kan begini, ya. Ya konsekuensi kita sebagai
salah satu destinasi wisata, Iya. ya begitu. Makanya saya mau menganjurkan ini harus dirapikan, di visa, diberikan visa. Terus kemudian juga diedukasi. Di Bali yang mengeluarkan ya selebaran mengenai do and don'ts, ya artinya yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan itu adalah imigrasi. Kenapa? Karena keprihatinan kita dengan apa yang terjadi di Bali. Baik itu pelanggaran yang sifatnya kenakalan-kenakalan turis, sampai yang nilai lokal, sampai yang kriminal. Scammer, Pak. Ya. Nah, itu semua kita kemas dalam satu lembar kecil gitu. Ketika mereka melintas, kita sisipkan di dalam paspor mereka supaya mereka tahu nggak boleh ini, nggak boleh itu, bolehnya apa. Gitu. Nah, paling tidak mereka sudah aware. So far gimana, Pak? Menurun drastis, nggak pernah ada lagi kan? Iya, saya lihat nih udah mulai nggak ada yang viral lagi tuh di sana ya. Nah, padahal ya, yang masuk ke Bali makin meningkat. Sekarang itu sudah mendekati sehari itu 20.000 per hari. Itu sekarang A380 Airbus yang besar yang bisa berapa 500-600 orang itu mendarat itu setiap hari. Bahkan minta tambah. Cuman memang slotnya belum ada. Ya, maksudnya yang saya mau disampaikan di sini, kalau slotnya itu ada, Bali akan lebih banyak ya untuk masuk A380. Terus kemudian satu lagi, dari China itu belum normal penerbangan. Nah, itu dia ya. Kalau China udah normal, mungkin sehari masuk Bali udah 25.000. Artinya keluhan-keluhan bahwa udah tingkatkan pariwisata di Bali. Ini kalau dilihat dari penjelasan Pak Silmi harus diikuti dengan flight, penerbangan, infrastruktur dan sebagainya, Pak ya. Di Bali itu kalau untuk promosi saya rasa udah cukup. Udah cukup ya. Sekarang kita tantangannya harus punya destinasi baru yang bisa mengurangi beban di Bali. Misalnya apa? Labuan Bajo, atau kemudian di beberapa daerah lain yang menarik. Raja Ampat atau di Sumatera. Toba itu, Pak. Toba juga keren bisa. Keren banget Toba ya. itu. Dan di Sulawesi itu kan juga ada potensi di Bunaken Manado. Ya, di Sulawesi Tenggara juga ada potensi ya, Wakatobi ya. Dan Indonesia kan indah. Bagaimana tinggal ngemasnya aja. Dahsyat ya. Ahli packaging nih kayaknya Pak Silmi. Kalau kita kemas keren pasti datang semua. Pasti ya. Datang. Oke, menarik banget. Waduh. Kayaknya kehabisan nafas juga kalau ngobrol sama Pak Silmi ya. Kita jeda dulu ya. Setelah yang berikut ini di sesi terakhir saya mau minta insight dari berbagai hal ya tentang manajemen, tentang pekerjaan, tentang hal-hal yang kita sering dapetin ya di tengah-tengah kita. Jangan kemana-mana pendengar, masih dalam Power Breakfast di Alsinta. Power Breakfast. Baik mendengar, kita dan juga netizen tentunya, kita masih dalam Power Breakfast di Alsinta dan saya Hari Ristamaji sama Pak Silmi Karim yang menjadi tamu Power Breakfast pagi hari ini. Pak Silmi, berbagai permasalahan sekarang ini kan banyak ya Pak, orang-orang DPO yang dicari pemerintah, polisi dan sebagainya, koruptor dan sebagainya gitu. Dirjen Migrasi kan pantauannya kalau saya lihat sebenarnya bisa menjangkau itu. Gimana sih Pak sebenarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini? DPO terus gini, kalau konteks seseorang itu masuk ke dalam daftar pencarian orang, sebenarnya kan yang harus langsung mencari kan adalah yang memiliki tugas fungsi sesuai dengan apa yang dicari. Kami imigrasi menjaga pintunya, jangan sampai mereka keluar. Ya. Tapi Indonesia ini kan pintunya banyak, ya, negara kepulauan, terus juga perbatasannya banyak. Nah, fokus saya adalah memastikan bahwa pintu-pintu itu siap dan siaga ketika ada orang-orang yang mau melarikan diri. Ya, jangan sampai lari. Ya. Kemudian juga jangan sampai orang nggak beres WNA masuk ke Indonesia. Nggak jelas ya. Banyak sekali peran daripada imigrasi bahkan dalam menangkap beberapa buronan teroris dari luar negeri yang masuk. Kenapa? Karena kalau digunakan pasal, sebenarnya dia belum melakukan kejahatan. Oke, ya betul. Sehingga dari sisi aparat penegak hukum nggak bisa melakukan tindakan. Nggak bisa.
begitu. Tetapi ya kita bisa cari ya dari sisi imigrasi apa kekurangannya. Oke. Karena dengan masuk ke Indonesia maksud tujuannya apa? Liburan kah? Menyiaran agama kah? Apakah berbisnis kah? Ketika dia melanggar, yang paling terdepan untuk bisa menangkap itu kita. Sebelum mereka melakukan pelanggaran yang sifatnya masuk kepada hukum pidana. Iya. Pidananya pidana ini ya biasa ya. Iya, apapun lah. Apapun lah. Gitu. Tetapi kalau masuk ke dalam wilayah imigrasi, kita bisa lakukan. Dan ini pernah ada cerita. Bagaimana waktu itu kepala BIN-nya Pak Hendro Priyono bekerja sama dengan imigrasi. Ya, ketika itu ada orang yang memang menjadi DPO dunia dalam konteks terorisme. Iya. Masuk ke Indonesia. Bagaimana mengamankannya? Ya. Polisi nggak bisa masuk, apalagi tentara, apalagi BIN. Karena keterbatasan undang-undang itu ya. Karena memang nggak ada orang dia belum melanggar kok. Kan kita nggak boleh. Sebagai ada hak asasi manusia, tidak serta-merta kemudian orang kita ambil. Akhirnya berkoordinasilah dengan imigrasi. Orang tersebut kita bisa ambil. Karena ada kekurangan. Ya, ada hal yang kurang ya. Bisa kita jadikan alasan untuk kita ambil. Nah, peran-peran itulah yang kita kembangkan ya untuk kemudian menjadi salah satu alat negara ya dalam hal konteks menjaga pintu gerbang khususnya di wilayah security. Ya. Nah, yang berikutnya adalah ini kan orang-orang jahat di dunia banyak. Kayak waktu terakhir kita menangkap 55 orang warga negara Cina. Ya. Itu pelaku online scammer. Nah, ketika kemudian ditangkap, apakah dia melakukan online scammer terhadap siapa? Terhadap warga negara Indonesia? Tidak. Terhadap warga negara China di mainland China. Pasal apa yang bisa kena? Coba. Iya ya. Korbannya orang China. Kejahatannya di China. Tapi melakukannya dari Indonesia. Apa itu? Akhirnya kenanya pakai pasal apa tuh, Pak? Ya kita ambil, kita kasih kepada penegak hukum China. Oke. Kan akhirnya imigrasi yang kerja. Ya. Iya. Nah, ada lagi. Ya, kalau ini kan memang kejahatannya. Iya. Tapi kita kasih informasi ke kedutaan besar China di Jakarta. Nih loh, kita baru nangkep kelakuannya ini. Sama mereka diproses. Nah, ada lagi. Mereka ada pelaku DPO tapi DPO luar negeri, lari ke Indonesia, sudah ada 3 tahun, bahkan sudah berinvestasi, punya pabrik di Bandung, tinggal di Bali. Ya. Atasnya penegakan hukum suatu negara tertentu minta waktu ketemu saya untuk mengamankan. Itu. Dia udah apa istilahnya udah hampir menyerah. Saya bilang sama dia, kasih saya waktu 3 hari. Saya cari. Nah, saya perintahkan kepada anggota saya cari kesalahannya apa, gitu kan? Ternyata ada. Lokasinya ketemu. Ketahuan. Oke? Kita berstrategi. Nah, sayangnya Indonesia dengan negara tersebut tidak ada perjanjian ekstradisi. Oke. Iya. Sehingga maksimal yang kita bisa lakukan adalah kita berkoordinasi, kita deportasi ke negara yang punya ekstradisi. Karena kalau kita ambil kemudian kita pulangkan, deportasi, itu kan tidak ada direct flight, dia bisa kabur. Dikawal oleh negaranya, itu tidak boleh. Ada aturannya. Nah, kita cari siasat. Kita deportasi melalui Australia. Karena Australia dengan negara tersebut punya perjanjian ekstradisi. Akhirnya apa? Orang ini dengan segala macam cara berusaha untuk tidak mau. Hebat ya, Pak ya. Akhirnya kita lakukan itu. Ya. Ini cerita pendeknya. Iya. Jadi ke Australia dulu. Australia udah ditungguin. Sempat ada insiden juga di sana karena yang bersangkutan tidak mau. Ya. Tapi kemudian ditangkap pakai ekstradisi. Tapi Australia yang lakukan. Ini Eropa Timur ya, Pak ya? Bukan. Bukan Eropa. No name ya. Bukan Eropa, ada di benua Amerika. Pilihlah tuh negara di antara ujung sampai ujung. Ya. Artinya very complicated juga itu, Pak ya. Iya, jadi tapi kan yang penting kan niat kita. Betul. Ya. Belum lagi ada
pelaku ya, yang kejahatan tertentu lah, gitu ya, baik itu narkoba dan lain sebagainya. Nah itu kan kalau yang di dalam Pak, kalau yang di luar gimana Pak? Misalnya yang ada di Singapura, ada di Australia, ada di Malaysia atau dimanapun, terus kita punya kepentingan nih, ini orang harus dibalikin. Berarti kan dia sudah di luar. Yang pertama harus dilakukan adalah jangan sampai keluar. Nah kita tuh bekerja sama dengan aparat penegak hukum kayak KPK, Kejaksaan Agung, Polri, itu ada yang namanya sistem cegah. Jadi mencegah WNI keluar. Nah, proses ini sudah mature, ya, tapi perlu ada penyempurnaan lagi. Ya. Ini cepat. Cepat nggak sih Pak, misalnya Kejagung nih bilang, ini orang nggak boleh dicekal ya. Terus langsung kontak online. Itu cepat Pak. Proses berapa menit? Proses di luar administrasi melalui surat itu kita berikan akses mereka untuk online dulu. Approvalnya tetap di kita, tetapi untuk mempercepat online, terus kemana petugas kita itu dicek, ya, memenuhi langsung sebelum ada persetujuan saya itu ada sementara dulu, ya. Nah terus kemudian secara administratif surat dikirim ke kami, terus kami proses itu langsung ke saya memberikan disposisi, kemudian keluar SK. Itu harus ada SK-nya, SK Menteri loh. Yang tanda tangan memang saya, tetapi atas nama Menteri Hukum dan HAM, Dirjen Imigrasi. Jadi nggak sembarang juga orang kita cegah tangkal. Nah kalau tangkal adalah orang luar negeri masuk ke Indonesia. Dan ada juga ya warga negara Indonesia yang berurusan dengan BLBI, ya, itu tidak bisa keluar negeri dan tidak bisa masuk. Paspornya pun kita cabut. Itu sampai dia menyelesaikan persoalannya. Artinya dia nggak bisa panjang paspor. Tidak bisa. Itu salah satu upaya yang kita lakukan. Tetapi kan begini, kadang-kadang mereka kemudian cari paspor negara lain. Iya betul. Ya, setelah bisa kabur, itu pakai paspor negara lain. Nah, saya tuh sedang membangun ya biometric system, database untuk kemudian kita kerjasama dengan Interpol, dengan negara lain, ya, yang mana hal ini untuk kemudian jadi kerjasama yang menguntungkan antar negara. Jadi ketika ada fugitif atau ada DPO ya Indonesia, kita udah tahu nih, kita tinggal kirim biometriknya ini, dicari sama mereka, oke, orang ini masuk ke Australia, ya kan? Nah, ini tuh kemudian ada masuk rezim di mana di situ ada ekstradisi tidak, ada ini tidak, dan seterusnya. Tetapi kalau untuk monitor aja orang ini ada atau tidak, ini sudah semakin baik. Apalagi saya dorong, ya, saya dalam pertemuan resmi multilateral Dirjen Imigrasi se-Asia Tenggara, saya mengusulkan pertukaran biometrik. Ya. Berarti data itu pertukaran data, Pak ya? Pertukaran data. Untuk apa? Untuk kita mempermudah dalam mendeteksi dan melakukan proses penangkapan, ya, agar kemudian tidak mudah orang melakukan kejahatan atau kabur, gitu. Walaupun nanti yang menangkap itu aparat penegak hukum yang langsung berurusan, betul. Tetapi dari sisi kita persiapkan supportingnya, gitu ya, dalam konteks biometrik, dalam konteks keimigrasian, dalam konteks kerjasama. Karena ini pasti nanti hubungannya antara deportasi, kan dia deportasi dari luar negeri balikin ke kita. Nah, siapa si penerimanya? Siapa pendampingnya? Gitu kan? Nah kan nggak mungkin misalnya kepolisian dengan imigrasi di luar negeri kemudian mereka bercakap gitu dalam arti bagaimana ini pasti melibatkan kita. Nah sebelum kita melibatkan saya sudah antisipasi. Gitu. Nah ini tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau ini bisa segera terimplementasi akan sangat mudah bagi kita untuk mengambil langkah-langkah berikutnya gitu. Akan semakin sulit orang melakukan kejahatan. Tapi yang saya amati Pak Silmi, dengan apa yang tadi Pak Silmi bilang ya, jelasin, itu kayaknya cara berpikirnya harus one step ahead gitu ya. Nah, harus ada di depan duluan gitu. Jadi orang-orang yang berpikir yang agak lemot gitu, ya udah ketahuan juga di belakang. Nah, itu kan membangun culture pikiran kayak gitu, terus juga menularkan dengan rekan kerja yang ada di kantor, tim, itu gimana Pak ya? Kayaknya kalau misalnya nggak sanggup bakal keseret-seret itu. Itu juga kadang-kadang ya mungkin karena saya kalau udah bekerja itu kan total, menjiwai. Terus kemudian yang saya selalu bangun adalah
memberikan nilai tambah, berbuat sesuatu untuk kebaikan banyak orang, dan salah satunya adalah memberikan nilai tambah. Apakah itu nilai tambahnya baik itu kemudahan, pelayanan yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat, ya, terus kemudian hal-hal lain. Kayak terakhir misalnya, saya mencabut misalnya rekomendasi dari Kementerian Agama dalam hal orang mengajukan paspor, ya, untuk umroh dan haji. Buat saya, ngapain sih orang mau ibadah aja dipersulit? Iya, nanti khawatir dia menjadi pekerja migran. Iya, probabilitas atau persentasenya itu berapa? Begitu. Jangan malah kita membuat orang yang memang niat umroh sama haji itu jadi susah. Susah, betul. Gitu. Jangan kita itu membuat satu kebijakan dengan memecahkan masalah satu dengan menimbulkan masalah yang lebih besar malah ya. Kemudian saya cabut. Saya izin sama Pak Menteri, ya, terus kemudian dicabut. Yang terakhir adalah ini baru minggu lalu, akhir bulan lalu ya, saya mencabut juga untuk pekerja migran mendapatkan paspor itu harus ada rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dari domisili yang bersangkutan. Ya. Ini kan mempersulit. Kalau kita pingin ya pekerja migran ini tertib, ya aturannya dipermudah dong, jangan malah dipersulit. Apalagi kemudian disuruh bayar ini, ya mendingan mereka nggak pakai nggak ilegal lah, ya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau mereka itu secara manfaat itu besar, menghasilkan remittance gitu, saya kabarin ratusan triliun setiap tahun. Betul. Ya udahlah, asuransinya dibayarin sama negara aja, gitu kan? Iya ya, bener ya. Ngapain kita harus bebanin dia dengan asuransi lagi? Ya, toh juga nanti secara agregat itu kan dengan duit yang masuk ke Indonesia, sama aja kan, malah sama lebih aja. Malah ya. Gitu, dan lebih memberikan manfaat, menambah perekonomian. Ini gitu. Nih. Terus kemudian saya kasih gratis paspornya, tapi dia harus jujur. Terus anak buah saya tanya, Pak, ini kita kasih gratis? Iya, kasih gratis, 0%, 0 rupiah. PNBP-nya ada, 0 rupiah. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ini kan negara hadir untuk membuat orang tertib, gitu. Tapi aturannya tidak seperti aturannya kita rubah. Ini saya lagi dalam proses memberikan paspor 0 rupiah kepada pekerja migran, ya, tanpa harus ada rekomendasi. Cukup datang, membuat surat pernyataan dia mau bekerja, ya. Artinya kan tidak perlu rekomendasi kan, dia cuma ngaku doang, saya mau bekerja di luar negeri, ya udah kasih, gitu. Karena memang secara result hitung-hitungannya masuk ya Pak. Kan kita harus lihat agregatnya. Agregatnya. Sebagai negara itu jangan lihat mikro. Ini dia nih. Gitu. Kita lihatnya makro, agregatnya memberikan manfaat buat Indonesia. Terus kemudian untuk dalam konteks pengawasan itu juga mempermudah kita. Ngapain kita pusing? Kasih syarat-syarat di depan. Nah ini yang paradigma yang harus dirubah. Jangan kita memberikan syarat sebelum orang itu produktif. Ketika dia sudah produktif, ya, udah hebat, udah ngasilin duit, bayarlah nih asuransi, bayarlah ini paspor, baru kan ini udah menghasilkan, gitu. Tidak pun biarin aja, gitu. Ini gimana sih Pak cara berpikir itu kok bisa sampai begitu ya Pak ya? Ini kan bisa dipelajari. Ini teman-teman pendengar siapapun nih Pak. Oh cara berpikirnya kayak think out of the box. Jadi kita bisa ngelihat yang lebih jauh lagi. Ternyata memang sebenarnya menghasilkan this is reasonable begitu ya. Itu gimana Pak? Ngelatihnya gimana ya? Pokoknya gini, saya punya prinsip kan nggak boleh bikin susah orang. Kalau bisa bikin mudah. Udah simple aja. Kita memberikan nilai tambah, otomatis orang akan lebih happy, gitu kan? Kok Pak Silmi mau diimigrasi, gitu kan? Jangan lihat income-nya, tapi bermanfaat bagi banyak orang itu juga happiness, gitu ya. Kalau kita mau ngomongin income nggak ada habisnya gitu. Kurang namanya manusia kurang mulu, ya kan? Nah ini dia terakhir nih Pak, saya mau tanya dengan Pak Silmi. Kan dari tadi awal ya, dari BUMN banyak banget yang ya perlu diperbaiki, akhirnya selesai. Sekarang di imigrasi, kalau ada call from nation, ini dia nih Pak. Call from nation sekarang udah call. Iya, for more than lebih dari itu begitu Pak. Gimana Pak menyikapi itu ya? Tadi artinya sebenarnya ini kan tugas yang apa ya? Saya kan gini, udah mewakafkan diri saya
untuk negara. Ya. Apapun tugasnya kita jalanin aja dengan ikhlas, dengan happy. Ya. Nggak usah milih-milih juga. Ya kan, kasih saya kerjaan, kasih saya tugas, saya beresin. Gitu. Udah, itu aja prinsipnya. Itu Tuhan baik sama saya, ya, banyak pihak baik sama saya. Udah, buat saya udah cukup gitu. Ya kan? Mau ngapain lagi? Sekarang kan kalau dibilang muda ya nggak muda-muda amat. Dibilang tua mudah-mudahan belum lah. Ya kalau kita lihat umur produktif, let's say paling 10 tahun, maksimum 15 tahun, ya kan? Habis itu kan gantian sama orang. Nah, selama 10 tahun, 15 tahun ini saya mau apa? Gitu kan? Itu kan tinggal diukur. Mau ngapain lagi? Gitu. Ya sekarang karena saya sudah nyaman dengan bekerja untuk kebaikan orang, ya saya terusin aja, gitu. Terus saya survive kan. Saya semenjak saya dari swasta multinasional masuk ke pemerintahan dari 2006, ya, sampai sekarang saya survive, gitu, nggak ada masalah, alhamdulillah, gitu. Ya udahlah, kita terusin aja. Jadi gitu. Terima tugas, Pak ya. Terima tugas aja. Mau dikasih apa kita kerjain. Kerjaan yang terbaik. Terbaik aja. Memberikan nilai tambah aja. Itu bener. Wah. Asik juga nih, pagi-pagi dapat insight kayak gini sama Pak Silmi Karim. Aduh, sayang sekali waktunya ya, udah sejam gak kerasa nih Pak Silmi ini. Tapi boleh dong Pak, ini kasih tips sedikit apa sih ya untuk golongan X sama Z ya. Yang milenial kan sekarang juga udah mulai dewasa gitu kan. Yang di bawahnya juga perlu juga penguatan juga. Ini dari pengalaman, mereka nggak perlu dari tahun 2006 sekian tahun sampai sekarang, artinya more than 20 tahun ya. Melakukan proses itu, mungkin intisari dari proses Pak Silmi kasih ke mereka supaya mereka juga very adult, mature begitu Pak. Dalam kita melakukan hal yang menyangkut pekerjaan ya, atau apapun ya, kan orang pasti kan pada akhirnya harus mandiri setelah mereka sekolah. Ini milenial ataupun milenial mungkin udah kerja lah ya, ataupun juga Gen Z gitu ya, itu kan harus akhirnya mereka harus mandiri, harus ke masyarakat. Nah, ketika ke masyarakat, ya, apapun yang dilakukannya, yang terpenting kan pertama adalah membangun satu yang namanya kebahagiaan atau happiness. Nah, happiness itu jangan selalu diukur dengan materi, ya, itu pertama. Karena kalau kita memfokuskan itu kepada materi, akhirnya kita dalam melakukan sesuatu itu menjadi sempit. Tetapi dengan kita melakukannya dengan ikhlas, konsentrasi dengan memberi, itu Tuhan tidak akan ketukar dalam memberikan satu jalan kepada kita, mendapatkan apa yang kita angankan, ya, kita inginkan, ya, dan secara otomatis itu akan terjadi. Yang penting apa? Satu, ya, jangan jahat sama orang, jangan zolim, supaya doa kita nyampe. Itu ya. Kemudian yang kedua, ya, kita berbagi. Ya. Apakah kalau orang yang punya kelebihan secara materi, berbagi. Apa ya kalau misalnya punya kelebihan kewenangan, ya berbagi juga. Berbagi itu artinya apa? Mudahkan. Gitu. Kayak saya nih, orang minta tolong apa aja, padahal bukan urusan saya. Misalnya apa? Gue mau ke Eropa nih, visa Schengen gue belum keluar. Urusan apa sama imigrasi Indonesia? Tapi karena saya kenal sama duta besarnya atau saya kenal sama, saya bantu. Gitu. Kenapa? Ya mungkin kan kalau dikontak sama dirjen imigrasi kan duta besar mikir gitu kan. Bisa langsung angkat ya. Aja. Tapi toh juga buat orang. Kita nggak usah hitung-hitungan. Dan kebaikan yang kita tanam itu akan kembali. Apalagi yang Gen Z ini masih muda-muda. Tanam kebaikan sebanyak-banyaknya, ya. Otomatis itu akan menjadi track record kita. Image yang dibangun itu akan terbentuk. Ya, sebagai orang baik, sebagai orang yang helpful, otomatis nih tanpa kita bawa-bawa misalnya Tuhan atau Allah bekerja, itu orang akan dengan sendirinya akan memberikan kebaikan juga kepada kita. Itu aja yang kita bangun. Simple ya. Tanam kebaikan kapanpun gitu ya. Kapanpun. Dari waktu dengan sekarang. hal yang kecil. Dari hal yang kecil. Hal kecil. Sampai hal yang besar ya Pak. Apalagi. Hal kecil aja kita baik. Aduh, Pak Silmi, thank you banget ya waktunya. Thank you, sama-sama. Bisa ngobrol di pagi-pagi di El Sinta, Pak Silmi. Jangan kapok Pak. Pasti kalau orang-orang kayak gini nih ya, yang punya capacity pasti akan update. Next mungkin sebulan, setahun lagi akan beda lagi ceritanya deh. Thank you Pak Silmi ya. Sama-sama. Baik. All the best. Pendengar dan netizen, terima kasih atas waktunya.
Silmi Karim. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Haryo Ristamaji. Terima kasih dan selamat pagi. Power Breakfast.